Perkenalkan, di sini saya Catur Yusuf Setio dengan NIM 202304103410 dari Universitas Cendrawasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan aset tetap. Pertama-tama kita awali dengan pendahuluan. Pengertian aset tetap menurut standar akuntansi keuangan SAK dalam PSAK 16 paragraf 06 atas aset tetap yaitu 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan 2. Diperkirakan untuk digunakan selama dari satu periode. Kriteria spesifik aset tetap. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Kedua, tidak untuk diperjualbelikan. Ketiga, mempunyai nilai yang material, artinya aset tersebut mempunyai harga perolehan yang cukup signifikan. Keempat, dalam aktivitasnya terdapat biaya depresiasi atau penjusutan. Kelima, mempunyai masa manfaat secara ekonomi lebih dari 1 tahun dan nilai manfaatnya dapat diukur. Tujuan pemeriksaan terhadap aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan dalam kurung neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh organisasi. Ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan, periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Keempat, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kelima, pemeriksaan atas periode pemeliharaan dan perbaikan aset tetap secara berkala. Keenam, pemeriksaan atas keamanan aset tetap terkait dengan keikutsertaan dalam asuransi dan fasilitasnya. Ketujuh, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar secara akurat. Kedelapan, untuk konstruksi dalam proses sebaiknya diperiksa apakah ada konstruksi bangunan dalam proses construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Kesembilan, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Dan terakhir ke-10, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pemeriksaan atas aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca yang tercantum digunakan dan dimiliki organisasi. Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam memastikan aset yang ada dalam laporan keuangan. Hal tersebut tidak terlepas dari daftar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Memastikan bentuk kepemilikan dengan data yang valid harus dapat dilihat oleh auditor. Contoh dokumen yang dapat dipergunakan untuk memastikan hal tersebut dapat dimintakan untuk dilihat dan diperiksa antara lain pemilikan tanah dan bangunan. Pemeriksaan pada pemilikan bangunan dan tanah berupa akta kepemilikan yang dibuat oleh notaris dan nama yang tercantum di dalamnya. Harga perolehan tanah dalam dilihat pada bukti pengeluaran saat terjadinya transaksi penjualan. PBB dapat dipergunakan sebagai bagian dari dokumen pendukung. Biasanya untuk tanah dan bangunan yang ada di atasnya tidak dijual terpisah, sehingga perlu diperhatikan harga pasar saat terjadinya aktivitas penjualan sehingga data ditentukan nilai wajar atas tanah dan bangunan. Dokumen lain yang terkait yaitu pemeriksaan IMB, izin mendirikan bangunan, SIPB, surat izin penempatan bangunan. Kedua, pemilikan kendaraan. Dalam aset tetap yang disebut kendaraan adalah motor dan mobil yang dibeli untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan antara lain BPKB, kwitansi pembelian, dan STNK. Aset tetap yang masuk dalam akun aset aktiva tetap sesuai dengan PSAK dimiliki secara utuh, artinya yang dibeli hanya secara tunai. Hal tersebut untuk memastikan harga perolehan dan biaya depresiasi selama periode pemakaian. Apabila kendaraan tersebut dibeli secara kredit, harus dipastikan SPK, surat perjanjian kredit, dan periode pelunasannya. Aset tetap yang dipergunakan untuk operasional dengan cara pembelian kredit hanya data diakui dalam aset tetap SGU sampai saat pelunasan. Pastikan juga harga perolehan, uang muka, dan angsuran setiap bulannya.
Pencatatan saat pembelian angsuran sebaiknya diperhatikan juga dalam proses pemeriksaan. Dalam ilustrasi atau contoh, PTA membeli kendaraan tanggal 9/1/2022 seharga 150 juta. PTA mengeluarkan uang muka 54 juta, masa kredit selama 4 tahun, dan perusahaan membayar 2 juta untuk pokok pinjaman dan bunga angsuran 625.000 per bulan. Angsuran pertama dimulai saat akhir bulan. Jurnal yang bisa dicatat saat pembayaran uang muka yaitu kendaraan 150 juta, pada kas 54 juta, utang SGU 96 juta. Jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran per akhir bulan. Utang SGU 2 juta, beban bunga 625.000, kas 2 juta 625.000. Aset tetap SGU tersebut dapat diperlakukan adanya penyusutan dengan masa 4 tahun. Setelah aset tetap lunas, maka akan dihitung kembali nilai wajarnya dan beban penyusutan yang baru. Pemilikan peralatan kantor atau toko. Peralatan kantor yang terdiri dari komputer, printer, meja, kursi, almari, etalasi, dan lainnya yang menunjang manajemen untuk melakukan aktivitas antara lain administrasi pencatatan, laporan, dokumentasi kegiatan, menyusun strategi, dan pengarsipan. Peralatan kantor yang sudah dibeli harus dicatat sebesar harga perolehan yang tercantum dalam kwitansi pembelian yang lengkap. Terdapat nama toko, alamat, nama, barang yang dibeli, jumlah barang, harga barang, PPN kalau ada, waktu terjadinya aktivitas penjualan, otorisasi. Apabila peralatan kantor dibeli secara kredit, harus dipastikan dahulu periode pelunasan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pemilikan aset tetap tersebut sebaiknya juga dilihat bentuk fisiknya untuk mengetahui kebenaran bentuk fisik, jumlah yang dimiliki, kewajaran dengan harga perolehan, dan pemanfaatannya. Kesimpulan, dalam melakukan pemeriksaan atas aset tetap, terdapat hal yang harus dipahami oleh pemeriksa, terutama sistem pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Perusahaan yang mempunyai aset tetap dalam jumlah yang banyak seharusnya mempunyai daftar inventaris untuk memudahkan pengawasan dan memastikan masa manfaatnya. Catatan atas pengelolaan laporan keuangan wajib dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan pihak di luar manajemen perusahaan dengan mudah memahami maksud disajikannya dalam laporan keuangan tersebut. Sekian dari saya, Catur Yusuf Setio, dengan NIM 2023 04 10 34 100 dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Terima kasih.